Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya Zulfa Intania di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan baik ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman bagi umat Islam, sehingga kita perlu mengetahui, perlu memahami apa sih makna dari Al-Quran dan seperti apa keistimewaan dari Al-Quran sendiri. Nah, kali ini kita membahas Al-Quran serta keistimewaannya. Nah, kita langsung saja ya masuk pada materi. Kita klik start saja ya. Kita klik start. Kemudian akan muncul seperti ini. Kali ini kita ada membahas beberapa poin dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama ada sejarah Al-Quran, ada pengertian dan hakikat dari Al-Quran. Yang ketiga ada bukti kebenaran Al-Quran. Yang keempat ada isi pokok kandungan dari Al-Quran. Yang kelima keistimewaan Al-Quran itu seperti apa, dan yang terakhir hikmah diturunkannya Al-Quran itu seperti apa. Kemudian next, sejarah. Yang pertama kita bahas sejarah turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ya, untuk kita semua, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur ya. Bahwa kita ketahui Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang nantinya Nabi Muhammad itu menyebarkan kepada umatnya, dan Al-Quran sendiri itu waktunya kurang lebih 23 tahun ya, dan itu tidak diturunkan secara langsung tetapi secara berangsur-angsur ya. Kemudian next ada Al-Quran itu dulu para sahabat Nabi itu diperintahkan oleh Nabi untuk menulis Al-Quran di beberapa tempat ya. Yang pertama ini ada kayu, di atas kayu, kemudian yang kedua di atas batu, yang ketiga itu ada pelepah kurma ya, karena dulu itu kan belum ada kertas ya, belum ada buku-buku, sehingga menulisnya di beberapa tempat ini, dan ini ada tulang unta dan lain sebagainya ya. Kemudian periodisasi turunnya Al-Quran. Nah, ini para ulama ulum itu membagi sejarah Al-Quran itu menjadi 2 periode, karena Al-Quran itu tidak turun secara langsung, jadi melalui 2 periode. Yang pertama itu ada periode sebelum Nabi hijrah. Hijrah kemana? Hijrah ke Madinah ya. Yang pertama itu sebelum periode Nabi hijrah itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat Mekah. Periode Mekah disebut periode Mekah karena waktu itu Nabi belum hijrah ke Madinah, sehingga ayat yang turun di Mekah itu disebut dengan periode Mekah atau surat-surat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah. Jumlahnya 86 surat. Kemudian periode kedua setelah Nabi hijrah, pada waktu sebelum hijrah itu 86 surat. Kemudian setelah Nabi hijrah, ayat Al-Quran itu sudah tersebar kemana-mana. Akhirnya di Madinah Nabi juga mendapatkan wahyu berjumlah 28 surat ya, dan ini disebut dengan periode Madaniyah atau surat-surat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah. Makanya kadang terdapat surat-surat Mekah, Makkiyah, surat Madaniyah, itu karena turunnya itu tergantung tempatnya waktu itu ya. Kalau di Mekah berarti Makkiyah, disebut surat Makkiyah. Kalau di Madinah itu Madaniyah. Kemudian next ada sejarah pembukaan Al-Quran itu dibagi menjadi 2 tahap. Jadi Al-Quran dibukukan itu
terdapat juga dua tahap. Yang pertama, pada saat Rasulullah itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi pada awal wahyu itu Rasulullah itu tidak berdakwah secara terang-terangan langsung, tetapi diawali dengan sembunyi-sembunyi karena ditakutkan akan memberikan dampak yang mungkin tidak diinginkan ya. Jadi awalnya itu Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi karena masih dengan keluarganya, kerabat-kerabatnya. Kemudian setelah itu Nabi itu mulai berdakwah dengan secara terbuka karena sudah tersebar ya, maksudnya sudah banyak yang mengetahui tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut. Akhirnya Nabi berani untuk dakwah secara terbuka. Nah, itu pembukaan Al-Quran. Kemudian pembukaan yang kedua itu pada saat Khulafaur Rasyidin, yang mana di situ para khalifah juga membukukan Al-Quran, termasuk pada zamannya pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman, kemudian Ali itu mereka itu sangat menjaga keaslian Al-Quran karena pada saat itu Al-Quran itu banyak yang berusaha menandingi Al-Quran. Jadi para khalifah itu berusaha untuk menjaga Al-Quran supaya masih asli, supaya terjaga keaslian. Kemudian next ada, lalu apa pengertian dan hakikat dari Al-Quran? Mengapa sih kita perlu tahu asal usul Al-Quran itu apa sebenarnya, makna Al-Quran itu apa, mengapa kita perlu tahu dan perlu memahami. Nah, Al-Quran sendiri itu berasal dari kata qara'a, ya qra'u Qur'ana, artinya bacaan atau yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, dan bagi yang membacanya itu merupakan ibadah. Jadi kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran karena membaca Al-Quran itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nama-nama selain Al-Quran juga itu ada Al-Kitab, Al-Zikr, An-Nur, Al-Furqan, Al-Huda, Al-Bayyinah. Jadi ayat Al-Quran itu juga mempunyai nama-nama selain Al-Quran ya. Kemudian bukti kebenaran dari Al-Quran, apakah Al-Quran itu benar adanya atau tidak. Nah, ini Quran surat Al-Maidah ayat 48 itu menjelaskan mengenai kebenaran dari Al-Quran. Pada saat itu pemerintahan Umar bin Khattab itu terjadi, pada saat itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu pada saat itu terdapat seseorang yang mengaku sebagai nabi palsu dan berusaha membanding-bandingkan kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Nah, di situ Al-Quran sendiri menjawab bahwa tidak ada yang bisa menandingi sebuah Al-Quran karena Al-Quran itu sangat berbeda dengan kitab yang lain, di mana bahasa dari Al-Quran sendiri juga berbeda dengan bahasa-bahasa kitab yang lain. Jadi Al-Quran itu benar adanya dan tidak bisa ditandingi oleh yang lainnya selain Al-Quran. Kemudian ada ide pokok kandungan Al-Quran. Nah, Al-Quran tidak hanya sebagai bahan bacaan saja ya, tetapi juga terdapat makna atau ide pokok kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Nah, lebih dari 60% ayat Al-Quran itu membahas mengenai alam semesta, sedangkan yang 40% itu tentang akidah, ibadah, hukum, amalah, tarikh, akhlak, dan kisah-kisah teladan Nabi dan para sahabat. Yang pertama itu ada akidah. Akidah di Al-Quran itu mengajarkan bagaimana kita untuk percaya kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab Allah, kemudian rasul-rasul, hari kiamat, serta takdir. Jadi kita untuk senantiasa selalu percaya kepada Allah itu sudah
tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga mengajarkan tentang ibadah, yang kedua di ibadah. Al-Quran mengajarkan kita cara-cara bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah sehingga kita bisa beribadah dengan baik ya. Kemudian yang ketiga ada muamalah. Itu Al-Quran juga mengajarkan tentang cara kita bermuamalah, berhubungan baik antar sesama manusia, baik dari keluarga, tetangga, berhubungan dengan tetangga maupun masyarakat. Jadi di Al-Quran juga kita dianjurkan untuk bermuamalah, untuk menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Kemudian selanjutnya akhlak karimah. Al-Quran mengajarkan kita untuk berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang mulia, baik dengan keluarga, masyarakat, maupun dengan Allah ya, sebagai pencipta. Tentunya kita harus mempunyai budi pekerti yang baik. Kemudian ada tarikh, sejarah. Nah, Al-Quran juga terdapat ya sejarah Nabi, sejarah umat-umat terdahulu itu dicantumkan di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mempelajarinya dan bisa mengambil hikmah teladan yang baik dari sejarah terdahulu. Kemudian ada syariat, mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah maupun muamalah. Jadi di Al-Quran juga sudah dicantumkan berbagai permasalahan yang ada di dalam kehidupan, baik itu dalam ibadah, dalam akidah maupun bermuamalah, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Islam dianjurkan atau perlu ya mempelajari Al-Quran sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sih solusi ketika kita mempunyai permasalahan dalam hal-hal akidah maupun muamalah maupun dalam hal beribadah, itu sudah ada dalam Al-Quran ya. Kemudian keistimewaan ini yang kita akan bahas lebih inti, itu ada keistimewaan apa sih yang istimewa dari Al-Quran. Nah, yang pertama keaslian Al-Quran. Nah, 14 abad lebih itu Al-Quran itu sudah sudah tidak mengalami perubahan. Maksudnya 14 abad itu Al-Quran sama sekali tidak berubah. Jadi dikatakan benar atau tidaknya, yang pasti itu benar karena tidak mengalami perubahan. Mohon maaf, mungkin kalau kitab-kitab lain mungkin bisa juga mengalami perubahan atau perbedaan kata atau seperti apa, tapi Al-Quran itu tidak sama sekali. Dari dulu sampai sekarang Al-Quran itu sangat terjaga keasliannya, termasuk tadi yang para khalifah yang sangat menjaga keaslian dari Al-Quran. Kemudian yang kedua ada isi kandungan. Nah, di dalam Al-Quran itu sangat lengkap menjawab problematika yang ada di kehidupan ya, baik yang dari dulu sampai sekarang, itu problem-problem itu bisa diselesaikan melalui Al-Quran. Isi kandungan dari Al-Quran itu menjawab semua problematika yang ada dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, susunan bahasa. Ini yang menjadikan Al-Quran itu berbeda dengan kitab lain, karena bahasanya itu Arab tapi bukan bahasa Arab, bukan bahasa Arab asli ya, karena bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa lain yang mana mempunyai nilai sastra yang tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya, karena hanya Al-Quran yang tidak bisa ditandingi. Kemudian misi yang diemban Al-Quran berlaku untuk selamanya, untuk kehidupan manusia. Nah, Al-Quran ini bersifat universal, abadi, jadi berlaku untuk selama-lamanya, baik yang dulu maupun sekarang maupun di masa depan. Nah, apa sih hikmah dari diturunkannya Al-Quran? Hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, sehingga kita selamat hidup di dunia dan akhirat. Nah, ini kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, yang mana kita perlu berpedoman terhadap Al-Quran, karena ya kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, kita perlu berpedoman dengan Al-Quran, karena Al-Quran akan menuntun manusia ke jalan yang benar, baik di dunia maupun di akhirat, dengan segala keistimewaannya dan segala makna-makna yang ada di dalam Al-Quran.
Kemudian selanjutnya ya sudah selesai ya, materi kita sudah selesai. Minggu depan kita akan membahas mengenai bab selanjutnya ya nanti ya. Nah, materi kali ini sudah selesai dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua tentang mempelajari Al-Quran. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu kita harus senantiasa membaca, mempelajari, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan rasa syukur ya, dan kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik melalui beberapa tuntunan yang ada dalam Al-Quran ya. Sekian dari Ibu ya, semoga bisa bermanfaat dan kalian juga semoga bisa senantiasa untuk istiqomah dalam membaca Al-Quran. Baik, kurang lebih seperti itu dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.